Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Muhammad Hardin Wakila STMT. Saya merupakan dosen tetap dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan bidang keahlian eksplorasi sumber daya bumi. Selama menjadi dosen, saya pernah mengampu beberapa mata kuliah, antara lain geologi dasar, teknik eksplorasi, geostatistik, eksplorasi sumber daya cadangan, statistika, dan juga dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu geologi dasar. Mata kuliah geologi dasar merupakan mata kuliah wajib pada semester kedua dengan bobot mata kuliah sebesar 3 SKS yang terdistribusi dari 2 SKS untuk teori dan juga 1 SKS untuk praktikum di laboratorium. Deskripsi dari mata kuliah geologi dasar. Secara umum, mata kuliah geologi dasar mempelajari tentang pengertian ilmu geologi dan juga kegunaannya, kemudian mengkaji tentang bumi secara menyeluruh, baik penyusunnya, susunannya, proses-proses yang terjadi di bumi, baik di bawah permukaan maupun di permukaannya. Termasuk juga bentuk-bentuk yang dihasilkan dari kehidupan yang pernah ada, pemetaan, dan juga skala waktu geologi. Untuk metode perkuliahan yang dilakukan pada mata kuliah geologi dasar ini adalah pasca pandemi dilakukan secara blended learning, yaitu suatu metode pembelajaran yang mengintegrasikan antara pembelajaran langsung atau synchronous dengan pembelajaran tidak langsung atau yang dilakukan kapanpun, atau istilah lainnya adalah asynchronous. Metode pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran luring dengan pembelajaran secara daring. Teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Delivery atau penyampaian mata kuliah saya lakukan dengan metode ceramah, yaitu secara langsung di kelas atau dengan istilah offline, maupun melalui online, yaitu dengan aplikasi Zoom Meeting dan juga Google Meet, serta lewat learning management system yang telah disediakan oleh kampus Universitas Muslim Indonesia, yaitu Kalam Umi. Di Kalam Umi, para mahasiswa bisa bergabung sesuai dengan mata kuliah, kelas, dan juga jadwalnya masing-masing. Pada Kalam Umi juga bisa dilakukan telekonferensi dengan para mahasiswa, diskusi-diskusi, kemudian mahasiswa juga bisa melakukan presensi, pengumpulan tugas, ujian, dan lain-lain. Bahkan dosen juga bisa memantau seluruh keaktifan para mahasiswa ketika mengakses Kalam Umi. Kedua adalah interaction atau interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan melakukan umpan balik secara langsung dengan mahasiswa di kelas pada setiap pertemuan. Saya juga menggunakan aplikasi pendukung untuk interaksi dua arah seperti WhatsApp Group dan juga Kalam Umi. Yang ketiga adalah assessment atau penilaian yang saya lakukan, yaitu saya selalu berupaya untuk objektif dalam menilai mahasiswa mulai dari awal pertemuan hingga akhir. Dengan bobot presentasi penilaian adalah sebagai berikut. Kehadiran sebesar 30%, tugas, kuis, dan juga keaktifan di kelas dengan bobot 20%, kemudian ada ujian tengah semester dengan bobot 25%, serta ujian akhir semester dengan bobot 25%. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat yang pertama memahami proses fisika, kimia, geodinamik dalam proses pembentukan bumi, serta mampu mengidentifikasi dan menyusun batuan penyusun kerak bumi dalam konsep ruang dan waktu. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan hubungan pembentukan batuan di bumi dan kejadian yang menguntungkan serta merugikan dalam konsep kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menggunakan prinsip-prinsip geologi dasar untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas dalam menjelaskan manfaat dan fenomena geologi. Adapun sub capaian dari pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama adalah
mahasiswa mampu memahami proses pembelajaran geologi dasar, ruang lingkup ilmu geologi, konsep dasar ilmu geologi, dan juga proses yang terjadi di bumi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai susunan dan penyusun bumi, bagian-bagian bumi, susunan dalam bumi, serta material penyusun bumi dan juga siklus atau daur dari batuan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menguraikan pengertian mineral, klasifikasi, sifat fisik, dan juga contoh-contoh dari mineral itu sendiri. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian batuan beku, proses pembentukan, karakteristik, komposisi, klasifikasi, dan juga bentuk tubuh batuan beku. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian macam-macam dan akhir dari proses pelapukan serta sifat-sifat dan faktor-faktor pembentukan tanah atau soil. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menguraikan mengenai proses pembentukan, klasifikasi, dan juga karakteristik batuan sedimen, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi kuliah dari mata kuliah geologi dasar ini terdiri dari yang pertama pengenalan ilmu geologi, kemudian selanjutnya ada susunan interior bumi, materi dan mineral, batuan beku, pelapukan dan soil, sedimen dan batuan sedimen, metamorfisme dan batuan metamorf, fosil dan pemfosilan, pemetaan, waktu geologi, struktur geologi, gerakan tanah, dan yang terakhir adalah air tanah dan permukaan. Adapun pustaka utama dari mata kuliah ini adalah yang pertama ada Thomson dan Tark tahun 1993, kemudian ada The Dynamic Earth and Introduction to Physical Geology oleh Brian J. Skinner dengan kawan-kawan. Selanjutnya ada Simon and Schuster Guide to Rocks and Mineral, dan pustaka tambahan itu ada Sukandar Rumidi Geologi Umum bagian 1 dan 2 serta Batuan dan Mineral oleh Dodi Setiagraha. Berikut adalah salah satu cuplikan video proses perkuliahan saya. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Ya. Oke, pada kesempatan ini ya, kita akan melanjutkan materi kuliah kita pada minggu sebelumnya tentang materi dan mineral ya. Ini materi ketiga tentang materi dan mineral. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah bahas tentang materi kedua ya, terkait susunan dan interior dalam bumi. Ya, coba saya review singkat sedikit terkait materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat sifat fisik bumi itu apa saja? Ada yang masih ingat? Ya. Yang pertama itu ada ukuran bumi, yang kedua gaya tarik bumi, kemudian magnet bumi dan suhu bumi. Ya, jadi kurang lebih ada 4 ya. Ya, ada gravitasi bumi ya, kemudian magnet bumi, suhu bumi ya, dan lain-lain ya. Kurang lebih ada 4 poin. Oke, itu terkait sifat fisik bumi ya. Selanjutnya adalah susunan interior bumi itu apa saja? Ada yang masih ingat enggak? Yang pertama itu ya, pengeboran, yang kedua aktivitas vulkanisme, ketiga sampel meteorit, keempat gelombang seismik. Ya. Jadi kurang lebih ada 4 cara ya, 4 metode yang bisa kita terapkan untuk mengetahui susunan ya atau interior yang ada di bawah permukaan bumi. Antara lain tadi ada seismik ya, metode seismik ya. Kita juga bisa pakai metode pemboran. Kita juga bisa menggunakan sampel dari meteorit ya, sampel meteorit yang masuk ke permukaan. Atau juga kita bisa menggunakan menganalisa material vulkanik, ya, material gunung api yang keluar ke permukaan. Secara otomatis kalau yang akan keluar itu kan mencirikan material yang ada di dalam, gitu kan? Kalau dia keluar berarti itu yang ada di dalam. Ya. Oke, selanjutnya juga yang ingin saya tanyakan ya, di materi sebelumnya itu ada yang namanya siklus ya, siklus penting bagi ilmu geologi ya, atau orang tambang ya. Ada 3 siklus penting yang perlu kalian pahami. Ya, apa saja, ada yang masih ingat? Dari sana terus pertanyaannya. Ya, silakan. Siapa nama tadi? Fajrul, Pak. Fajrul ya, silakan Fajrul. Yang pertama yaitu siklus geologi, yang kedua itu siklus batuan, yang
ketiga itu siklus tektonik. Ya, bagus ya. Ada tiga siklus ya. Siklus hidrologi artinya kaitannya dengan hidro. Hidro itu artinya adalah air. Air. Oke, kemudian siklus batuan ya. Ya. Siklus atau bagaimana cara pembentukan dari batuan. Dan juga yang terakhir adalah siklus tektonik ya. Bagaimana proses atau siklus yang terjadi di lantai samudra ya, seperti itu. Ya, itu kurang lebih beberapa review. Satu pertanyaan lagi buat saya untuk mereview kembali. Kemarin saya juga sudah menjelaskan ya deskripsi singkat tentang jenis-jenis batuan. Ya, ada yang masih ingat ada berapa jenis batuan yang ada di bumi? Saya Pak, ada 3. Ya, apa? Batuan beku, sedimen dengan metamorf. Ya, jadi ada 3 jenis batuan ya, batuan beku, batuan sedimen dan juga batuan metamorf. Ya, untuk lebih jelasnya ini kalian saya kira akan lebih mempelajari tentang batuan itu lebih banyak di lab nantinya ya, akan banyak berinteraksi dengan yang namanya batuan ya, seperti itu. Ya, jadi kalau saya nilai ya kalian sudah cukup memahami ya apa yang sudah saya sampaikan atau apa yang sudah kita lewati di materi-materi sebelumnya. Oke, baik, untuk kesempatan kali ini ya saya akan membawakan materi ketiga ya dengan judul materi dan mineral. Jadi fokusnya di materi ini adalah kita akan banyak berbicara tentang mineral ya. Oke, langsung saja. Ya, ini ada gambar ya, gambar dari batuan ya. Kalau kalian sudah pernah masuk lab, itu harusnya sudah pernah lihat jenis batuan ini. Ini adalah jenis batuan beku. Beku namanya batuan beku ini adalah batuan beku granit. Nah, dalam batuan beku granit ini akan ada beberapa mineral penyusun. Ya, antara lain adalah ini, yang 3 ini ya. Ini adalah mineral besar, mineral utama ya. 3 besar mineral utama penyusun dari batuan granit. Ya, apa saja mineralnya ya? Ada ini ya, ada yang namanya kuarsa. Ya. Kemudian ada yang namanya hornblende dan juga ada yang namanya adalah feldspar. Ya. Nah, itu kurang lebih ada 3 mineral utama penyusun dari batuan beku granit. Ya, jadi sekali lagi dalam batuan ada yang namanya mineral. Ya. Jadi mineral ini letaknya di dalam batuan. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung disampaikan. Jangan ragu-ragu. Oke, nah ini ada pertanyaan ya. Apa itu kira-kira mineral? Saya. Ya, silakan. Mineral itu merupakan zat padat dan anorganik yang terbentuk secara alamiah berupa unsur atau kesenyawaan dengan komposisi kimia tertentu dan umumnya mempunyai struktur kristal tertentu. Ya, bagus sekali ya. Ada beberapa kata kunci di situ ya. Yang lain yang bisa tambahkan mungkin? Ada? Ya, jadi intinya ya, silakan. Siapa namanya, Dek? Muhammad Rizkula Buka. Muhammad Rizkula Buka. Rizkula. Iya. Kalau Rizkul ya. Kalau sebelumnya siapa namanya? Egi. Oke. Ya, silakan Rizkul. Kita makan beberapa. Ya. Tadi itu sudah betul dijelaskan. Yang pertama itu dia zat padat, anorganik. Dia terbentuk secara alamiah berupa unsur atau persenyawaan dan memiliki komposisi kimia dengan batasan tertentu. Dia bersifat homogen dan dia juga umumnya memiliki sistem kristal. Ya, bagus juga ya. Pertanyaan yang kurang lebih mirip ya dengan jawaban sebelumnya. Ada lagi yang mau tambahkan? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah kata-kata kunci ya dari definisi mineral itu sendiri ya. Ya, misalnya adalah mineral itu adalah harus dari zat padat, harus berbentuk zat padat ya. Artinya kalau yang gas atau yang cair itu tidak bisa dikatakan sebagai mineral. Ya, jadi dia bentuknya harus padat. Kemudian harus dari anorganik. Apa itu anorganik? Ya, bukan berasal dari makhluk hidup. Kalau makhluk hidup artinya adalah organik. Nah, dia harus bukan yang organik, bukan dari makhluk hidup. Artinya berasal dari makhluk tak hidup. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah terbentuk secara alami. Nah, ini juga yang paling penting, kata kunci ketiga ya. Terbentuk secara alami. Artinya tidak boleh ada campur tangan dari manusia. Jadi dia sejak berada ya seperti itu dia kondisinya. Ya, dan yang keempat ya dia mempunyai komposisi kimia gitu ya atau sistem kristal tertentu. Ya, itu 4 kata kunci yang harus kalian ingat ya. Nah, dari definisi juga ini sudah seperti itu ya, kurang lebih mirip ya, sudah hampir menyerupai ya. Bahwasanya definisi mineral itu adalah yang tadi ya, suatu persenyawaan atau unsur yang terbentuk secara alami dan harus anorganik dengan komposisi susunan kimiawi serta sifat fisik
serta struktur kristal tertentu, ya. Jadi kurang lebih itu sudah bisa kalian bedakan ya mineral itu apa. Oke, ya di sini ada kondisi atau kriteria yang harus ditanyakan pada suatu benda untuk menggolongkan dia mineral atau bukan. Ya, jadi kalau misalnya saya punya benda ini saya mau katakan mineral atau bukan, harus dari 4 kriteria ini, ya. Harus dari 4 kriteria ini. Kalau jawaban dari 4 kriteria ini adalah ya, berarti bisa kita kategorikan benda ini adalah mineral. Seperti itu ya. Kalau jawabannya ya, berarti benda ini bisa kita kategorikan sebagai mineral. Ya, apa saja itu 4 kriterianya? Ya, ini ya. Kriteria atau pertanyaan ya. Yang pertama, apakah berbentuk padat? Kalau jawabannya ya, berarti kemungkinan dia mineral. Nah, kemudian yang kedua adalah kriteria kedua adalah apakah dia berasal dari makhluk hidup? Ya, kalau berasal dari makhluk hidup, berarti dia bukan mineral, gitu ya. Dia harus bukan dari makhluk hidup. Nah, yang ketiga adalah apakah mempunyai struktur kristal? Nah, kalau dia punya berarti dia kemungkinan mineral. Nah, yang terakhir, apakah dia terbentuk secara alami atau tidak? Ya, ingat ya, ini ada 4 kriteria yang harus kalian ingat dan pahami. Oke, saya kasih coba langsung latihan ya, kita coba latihan. Di sini ada beberapa benda ya. Ya, kita coba latihan satu-satu ya. Ya, misalnya plastik ya. Plastik itu masuk kategori mineral atau bukan? Bukan. Ya, kenapa bukan? Karena dia Tidak memiliki sistem kristal. bukan Ya. Ya, gimana? karena dia apa kan kalau kristal Yang padat. Ingat 4 kriteria tadi ya, ingat 4 kriteria tadi, ingat. Dia keras, sedangkan plastik itu tidak keras, dia kayak Oke, jadi mungkin kriteria pertama tidak terpenuhi ya. Oke, selanjutnya yang paling penting, yang paling krusial adalah plastik itu tidak terbentuk secara artinya ada satu kriteria yang tidak memenuhi. Makanya plastik tidak bisa kita kategorikan sebagai mineral, gitu ya. Jadi dia bukan mineral. Oke, selanjutnya ya, ada contoh selanjutnya, gula. Gula itu mineral atau bukan? Mineral atau bukan? Yang bilang iya mana? Gula itu mineral? Ya, sendiri ya. Yang bilang tidak siapa? 6 orang, 7 orang. Ini yang tidak jawab ini apa ini? Abu-abu ya. Tidak boleh abu-abu ya, harus tentukan pilihan. Ya, jadi gula mineral atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Ya, itu ya. Jadi ada satu kriteria yang tidak memenuhi. Tidak terbentuk secara alami. Kenapa tidak terbentuk secara alami? Ya memang ya, karena gula itu tidak seperti itu bentuknya. Ya, dia perlu di treatment khusus ya, ada treatment khusus. Ada proses khusus yang harus dilewati sampai terbentuk ke gula. Dan itu melalui campur tangan manusia. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah garam meja ya. Ya, saya kira ini sudah mirip ya. Ini 2 produk yang selalu ada di keseharian kita dan ini saya kira bentuknya identik ya. Mirip. Ini juga bukan ya, bukan dari mineral. Ya. Karena ada campur tangan manusia. Nah, yang ini yang bagaimana ini dengan ini? Batu bara. Batu bara itu mineral atau bukan? Kenapa bisa bukan? Karena dia dari makhluk hidup. Satu orang ya. Karena batu bara itu terbentuk dari bahan organik dan juga batu bara itu punya mineral penyusun yang disebut maserat. Ya, bagus ya. Jadi dia bukan dari material anorganik, dia berasal dari organik. Artinya berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa? Tumbuhan. Jadi dia bahan bakunya adalah tumbuhan. Ya, seperti itu. Jadi dia bukan dan masuk dalam kategori mineral. Oke, bagaimana dengan minyak bumi ya? Minyak bumi. Nah, ini. Ya, bukan juga ya, karena ini kan sama-sama sumber daya fosil ya, energi fosil gitu. Kalau batu bara dari tumbuhan, ya, minyak bumi dari hewan. Produknya adalah hewan. Gitu, ya. Dari fosil hewan. Ya,
Sisa dari benda-benda yang lain nanti ini dicoba kalian diskusikan ya. Nanti coba buat grup-grup kecil untuk diskusikan ini masuk ke dalam mineral atau bukan. Ya. Oke. Nah, nanti minggu depan saya coba evaluasi kembali ya. Minggu depan saya coba evaluasi kembali keempat benda ini kalian kategorikan ke dalam mineral atau bukan mineral. Ya, nanti minggu depan saya coba evaluasi. Oke, itu ya. Jadi ya, beberapa contoh ya, contoh benda untuk dikategorikan ke dalam mineral. Itu tadi yang berdebat Pak, tadi yang saya berdebat kayak argumen kayak kan petang-petangan. Ya, hampir dibilang mineral juga, hampir dibilang bukan. Hampir dibilang mineral juga karena dia terbentuk secara alami. Atau Pak? Iya, memang bentuk secara alami, tapi tetap kita harus berpatokan kepada 4 kriteria tadi. Harus memenuhi. Ya, harus tempat-tempatnya itu memenuhi. Kalau ada satu yang tidak, ya berarti tidak bisa dikategorikan mineral. Oke ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kebetulan masih ada 128 slide ya. Enggak. Oke, ini unsur ya, unsur penyusun mineral ya. Ada beberapa unsur penyusun mineral. Dan ini yang biasanya dominan, yang dominan ditemukan dalam mineral. Ya, kayak misalnya yang tadi saya kasih contoh di awal, olivin. Ya. Penyusunnya itu pasti ada oksigen gitu ya. Jadi ini mineral, bukan mineral, unsur yang dominan penyusun mineral-mineral. Tidak hanya mineral ya, unsur-unsur ini ada di semua benda gitu ya. Di semua benda ini pasti punya unsur kimia. Tersusun atas unsur kimia. Kita juga sendiri, tubuh kita ini punya unsur kimia juga ya. Ya, apa penyusun kimianya tubuh kita? Yang paling dominan? H2O atau air ya. Oke, sini yang dominan adalah oksigen ya, silika, aluminium, besi ya, kalsium, natrium, kalium, magnesium, itu ya yang paling dominan. Oke, selanjutnya ya ini ada sistem periodik ya dari unsur-unsur penyusun mineral ya, atau biasa kita kenal dengan sistem periodik unsur kimia ya. Ini ada beberapa puluhan unsur di sini ya. Nah, sekiranya kalian yang backgroundnya dari IPA itu sudah tidak asing dengan ini ya, sudah tahu dengan nomor atom dan sebagainya, nomor valensi, ikatan valensi dan sebagainya. Ya ini, bagaimana cara mengidentifikasi mineral di lapangan? Ya, sama seperti kita ya, sama seperti mineral ya, kita juga ini punya sifat fisik. Kalau sifat fisiknya kita manusia itu apa? Misalnya, ada yang putih ya, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang gemuk ya, seperti itu ya. Sama dengan mineral ya, dia juga punya sifat fisik. Makanya cara untuk mengidentifikasi mineral di lapangan dasarnya adalah sifat fisik dari mineral itu. Ya. Nah, kurang lebih ada beberapa ya sifat fisik dari mineral. Nah, ini salah satu contoh mineral ya. Saya langsung perlihatkan saja sifat fisiknya ya ini. Kurang lebih ada beberapa ya sifat fisik dari mineral. Ini bisa menjadi dasar kita untuk mengidentifikasi keberadaan mineral di lapangan. Ya. Yang pertama ada yang namanya warna ya. Warna, kemudian ada yang namanya bentuk kristal, belahan, ya. Pecahan, kekerasan, berat jenis, cerah, kilat, dan juga sifat fisik yang lain. Ya, itu beberapa sifat fisik yang bisa menjadi dasar kita ya untuk mengidentifikasi mineral di lapangan. Ya, coba kita lihat satu persatu ya, kita coba kulik satu persatu. Ya, warna ya. Apa itu warna kira-kira? Ya. Sama dengan apa tadi? Isku Pak. Isku, saya lupa terus itu ya. Jadi warna mineral itu bisa kita identifikasi dengan melihat pada bidang yang bersih dengan pencahayaan yang cukup. Ya. Jadi kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat warna dari mineral tersebut. Ya, bagus jawabannya ya. Ada lagi yang lain? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi cahaya itu merupakan kalau didefinisikan ya, dia itu spektrum panjang gelombang yang dipancarkan oleh suatu benda atau objek berdasarkan responnya terhadap cahaya. Jadi warna itu akan ada ketika ada sumber cahaya, ada cahaya yang apa? Yang cahaya yang menyinari objek tersebut. Seperti itu. Kalau tidak ada cahaya, warna ini tidak akan bisa muncul. Coba kalian lihat benda di dalam kegelapan, kan? Tidak akan ada warna yang muncul. Yang ada akan warna hitam semua. Jadi bukan warna asli dari benda itu. Jadi sekali lagi warna ini adalah respon suatu benda atau objek
terhadap pantulan cahaya. Nah, untuk membedakan warna ini saya kira kalian sudah tidak ada perdebatan yang untuk warna ini ya. Kadang-kadang kalau masuk di jurusan teknik pertambangan atau prodi teknik pertambangan itu kan ada tes tersendiri ya tentang buta warna. Jadi buta warna tidak bisa masuk tambang biasanya. Ya, nah untuk warna itu sendiri ya saya kira tidak ada masalah. Kayak warna ini misalnya warna apa ini? Ungu ya. Ini? Oke, ini? Kalau yang ini? Ini? Ya, kalau warna-warna dasar seperti ini ya, hitam, ya, putih, hijau, biru, saya kira tidak ada perdebatan. Yang jadi perdebatan kalau warnanya seperti ini misalnya. Mau bilang juga kuning, bukan juga. Mau bilang coklat juga bukan. Ya, makanya nanti kalau untuk identifikasi warna itu ya sebenarnya ada standarnya ya, ada standar untuk menentukan warna apa yang tepat. Tapi kalau warna-warna dasar seperti yang ini saya kira tidak ada masalah ya. Kalian pasti sudah bisa membedakan. Oke, itu ya, itu warna. Ya, sekarang kita masuk ke sifat fisik selanjutnya ya. Bentuk kristal. Ya, tadi ada warna, sekarang adalah bentuk kristal. Ya, bentuk kristal ini adalah karakteristik dari bentuk suatu mineral untuk menunjukkan cara atau aturan untuk tumbuhnya kristal. Jadi kristal ini adanya di dalam mineral. Dan setiap mineral pasti akan mempunyai sistem kristal tertentu. Dan sistem kristalnya akan tetap. Ya. Jadi misalnya mineral kuarsa, sistem kristalnya akan tetap terus seperti itu, tidak akan pernah berubah. Jadi itu cara untuk kristal itu tumbuh, ya, sistem kristal. Ya, kayak gitu ya. Apa? Ya. Ya. Ortorombic, triklin, ya, ya dan seterusnya. Ada 7 sistem kristal ya. Oke, selanjutnya adalah sifat fisik selanjutnya adalah belahan. Nah, apa itu belahan? Ya, belahan adalah kecenderungan mineral untuk pecah secara beraturan. Ya, itulah belahan. Ya, nanti ini yang agak susah dibedakan nanti belahan sama pecahan ya. Tapi nanti saya akan perlihatkan slide selanjutnya. Ya, ini pecahannya ya. Kalau belahan tadi dia bentuknya agak sempurna apa istilahnya, kayak lebih rapi ya seperti itu. Sedangkan pecahan itu dia biasanya tidak beraturan. Kayak kita misalnya pecahkan kaca begitu ya. Bentuknya kan tidak beraturan. Itu pecahan. Tekstur seperti itu disebut sebagai pecahan. Kalau belahan dia lebih teratur bentuknya. Ya. Ya, itu. Kemudian sifat fisik keempat ya, sifat fisik selanjutnya adalah kekerasan. Nah, ini juga yang penting buat kita ketahui ya. Ya, ada namanya sifat fisik yang namanya kekerasan. Kekerasan itu adalah apa? Ya, daya tahan suatu mineral terhadap suatu. Jadi semakin sulit untuk digores, maka nilai kekerasannya akan semakin tinggi, gitu ya. Dan sebaliknya. Kalau dia punya unsur S misalnya ya, kalau dia punya unsur S, berarti mineral itu bisa kita kategorikan ke dalam mineral, golongan mineral. Jadi tinggal kalian lihat saja rumus kimianya. Ya, kayak misalnya galena ya, galena kan rumus kimianya adalah PbS. Berarti dia ada unsur S-nya. Berarti kalau ada unsur S-nya dia masuk dalam golongan mineral. Ya. Halida ya, halida. Ada rumus kimianya dia ada Cl atau Fl. Jadi dia saja kalau rumus kimianya ada unsur ininya ya berarti dia kemungkinan mineral halida. Karbonat ya, CaCO3 ya. Itu. Jadi sekali lagi untuk mengelompokkan ini untuk membedakan masing-masing kelompok mineral, kita bisa lihat dari komposisi kimia ya dari mineral itu. Lihat unsur penyusunnya itu apa. Itu bisa mencerminkan kelompok dari mineral itu sendiri. Ya, saya kira itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, tadi ya, jangan lupa tugasnya tadi kalian silakan buat grup diskusi ya. Untuk yang tadi nanti minggu depan saya akan evaluasi. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya semua. Semoga ini bisa bernilai ibadah buat kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.